Hai Vi, Suara melengking Neta itu menyadarkanku dari aktivitas melamunku. Aduh, Neta bikin kaget aja deh. Datang itu salam gitu keh, ceramahku pada Neta, dan dia hanya menyengir saja. Oh ya, perkenalkan namaku Steffi, teman-temanku biasa memanggilku Vivi. Sore ini, aku dan keempat temanku berjanji berkumpul di salah satu kafe, mumpung besok adalah hari Minggu. Ya, bisa disebut kita sedang malam mingguan. Biasalah anak remaja sukanya nongkrong. Aku sedang menunggu teman-temanku, karena aku datang paling awal, kemudian Neta datang dengan mengagetkanku, dasar si Neta. Vi, coba lihat aku bawa apa? Tanya Neta sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam tote bagnya. Wih, apaan tuh? Bukan aku yang bertanya, melainkan Zidane yang baru saja datang bersama dengan Kenzo dan Farel. Baru datang? Lama banget? Tanyaku pada Kenzo, Zidane, dan juga Farel. Maaf ya Kanjeng Doro nih, nungguin si Kenzo lama banget, mandinya kayak putri Solo aja. Jawab Zidane sambil menunjuk Kenzo. Lah, kok aku? Bukannya situ yang ngaret, sanggah Kenzo tak mau mengalah. Memutar bola mataku jengah, mereka selalu saja memperdebatkan hal yang tidak berguna. Neth? Tanya Farel yang membuyarkan atensiku terhadap perdebatan kecil Kenzo dan Zidane. Ini, kalian tahu papan Ojia nggak? Nah, ini papan Ojia, aku tadi beli ini di toko antik barengan sama kakekku yang mau beli jam antik. Jelas Neta dengan antusias. Mau main itu, Nat? Tanya Kenzo. Ngikut dong, ngikut. Aku juga dong, sahut Farel dan Zidane. Ayolah, aku juga pengen main ini, penasaran deh, kamu ikut nggak, Vi? Ucap Neta. Gimana ya? Aku takut, cicitku. Ayolah, Vi, main bentar doang, gak usah takut kan? Ada Zidane ganteng, ucap Zidane sambil mengedipkan matanya. Sok ganteng banget, ejek Kenzo. Ya, udah deh, aku ikut, jawabku sebelum Zidane menyahut. Tapi mau main di mana emangnya? Terus juga kalau ntar maku nanyain gimana? Tanya Farel bertubi-tubi. Bilang aja mau nginep rumah teman bisa kan? Jawab Kenzo. Wah, sesat nih. Tapi boleh juga, sahut Zidane dengan cengiran. Oke, alasan ke ortu udah. Tempatnya di mana? Tanya Neta. Rumah kosong di kompleknya Neta. Biar kesannya makin horor, usul Zidane. Boleh juga usulnya, ucap Kenzo. Berangkat kapan? Tanyaku. Ntar aja sekalian abis maghrib, jawab Farel. Sejujurnya aku sedikit ragu dengan itu. Aku itu penakut tapi tidak terlalu juga. Ingin menolak tapi tidak enak. Setelah maghrib kita berlima berangkat pergi ke rumah itu. Nah, dah sampai, ujar Zidane. Serem juga kalau malam, ucap Farel sambil memeluk dirinya sendiri. Ngomong aja kalau nggak berani, ejek Kenzo. Nggak gitu maksudnya, sanggah Farel. Udah yuk masuk, lerai Neta. Aku pun melihat rumah tersebut. Benar kata Farel, agak seram karena gelap dan tidak ada pencahayaan. Kata Neta, rumah ini sudah lama sekali tidak dihuni. Semuanya pun duduk melingkar dan Neta mengeluarkan papan Ouija tersebut. Net, udah beli lilin belum tadi? Tanya Farel. Udah nih, jawab Neta sambil mengeluarkan lilin dari tote bagnya. Nyalain gih, Ken? Suruh Neta pada Kenzo. Dan Kenzo pun mengangguk. Ada peraturan mainnya kan? Tanyaku. Ada, Viku bacain ya, ucap Neta. Neta pun mulai membaca satu persatu peraturan permainan itu. Kita mulai nggak nih? Tanya Kenzo. Yo, jawab Neta, Farel dan Zidane, tetapi tidak denganku. Aku hanya mengganggukan kepalaku tanda setuju. Papan Ouija yang disebut sebagai media untuk berbicara dengan para makhluk astral itu memiliki ukiran huruf AZ, lalu angka 0,9, dan ada pula tulisan ya, tidak, mungkin, selamat tinggal, serta gambar matahari dan bulan di masing-masing sudut atasnya. Ada juga papan kecil berbentuk hati dengan lubang sebesar koin Rp500 di bagian sudutnya. Papan tersebut digunakan sebagai alat petunjuk kata-kata yang diucapkan oleh arwah yang mau kami ajak komunikasi. Spirit of the coin. Spirit of the coin. Spirit of the coin. Please come out and play with us. Ucap kami berlima bersamaan sambil memutarkan papan kecil berbentuk hati tersebut searah dengan jarum jam menggunakan jari telunjuk. Awalnya, papan kecil itu terasa ringan. Namun, lama-kelamaan papan kecil itu terasa berat hingga telunjuk kami sulit untuk digerakkan. Hening, kami berlima saling bertatapan. Rasa penasaran dan rasa takut campur aduk menjadi satu, rasanya jantungku akan copot. Apakah kamu arwah yang akan berkomunikasi dengan kami? Tanya Neta dengan gugup. Papan itu pun mengarah ke kata ya. Neta pun tampak senang dengan hal itu. Apakah kamu wanita? Tanya Zidane. Papan itu masih tetap ada di kata ya. Wih, cewek.
cewek nih, ucap Zidane. Langsung saja Kenzo memelototi Zidane. Zidane yang ditatap pun hanya menyengir. Siapa namamu? Tanya Farel. Papan kecil itu mulai berpindah ke huruf-huruf alfabet lainnya, bergerak dari huruf satu ke huruf lain. Kami pun mengejarnya dengan sabar hingga membentuk suatu kata. Ah, ternyata namanya adalah Risa. Sekarang kamu yang tanya dong, Vi. Perintah Neta yang diangguki oleh yang lainnya. Aku pun menghembuskan nafasku sebelum bertanya. Apakah kamu baik? Tanyaku. Dan papan itu pun bergerak pada kata mungkin. Kita semua saling tatap sedikit khawatir. Tapi kamu semua mencoba meyakinkan satu sama lain untuk tetap tenang dan berpikir positif. Kami mulai bertanya lagi, hingga tak terasa kami sudah bermain sejam lebih. Kami semua memutuskan untuk menyudahi permainan ini. Kami mengarahkan papan kecil ke arah tulisan selamat tinggal dan roh itu menjawab tidak. Kami semua terkejut dan saling pandang. Gimana nih? Tanya Farel yang mulai ketakutan. Kita lanjut lagi aja sebentar. Terus kita bilang, selamat tinggal gimana? Usul Kenzo. Ya udah deh. Jawab Zidane disertai anggukan Neta dan aku. Kami bermain lagi sekitar 15 menit dan kita mengarahkan papan kecil ke arah tulisan selamat tinggal dan roh itu kembali menjawab tidak. Kami semua mulai ketakutan. Neta memeluk lenganku. Zidane dan juga Farel yang tadinya berada di dekat pintu kembali ke tempat kami berada tadi. Duh, gimana nih? Tanya Neta dengan ketakutan. Tidak ada yang menjawab, kami semua bungkam. Hihihihi, suara melengking itu mengalihkan pandangan kita semua. Kami berbalik secara perlahan ke arah suara. Aku sangat terkejut, begitupun dengan yang lainnya. Ada sesosok perempuan dengan baju merah, dengan rambut yang menutupi wajahnya. Neta semakin mengeratkan pelukannya kepadaku. Farel dan Zidane melompat memeluk lengan Kenzo. Baca doa, Gih. Baca doa, duh. Takut, cicit Zidane dengan nada ketakutan. Dasar Zidane, dia yang meyakinkanku agar tidak takut, tapi dia sendiri sangat ketakutan. Kami semua masih tetap tak bergeming sedikit pun karena shock. Kalian sendiri yang memanggilku, tapi kalian sendiri yang ketakutan. Hai 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 hai. Lagi-lagi hantu itu berbicara. Tiba-tiba hantu itu menghilang. Kami semua kembali terkejut. Sejenak kami semua bernafas lega karena kami pikir hantu itu sudah pergi. Hihihihi. Suara tawa itu, kami semua langsung saja mendongak ke atas. Ternyata hantu itu ada di langit-langit, atap tepat di atas kami. Triple! Teriak Farel ketakutan sekaligus terkejut. Kami semua lantas lari memencar saking takutnya. Ah, iya, aku lupa memberitahu bahwa rumah ini terdiri dari 2 lantai. Aku dan Neta lari ke bagian belakang rumah ini. Ah, sepertinya ini dapur. Aku tidak tahu kemana Zidane, Kenzo, dan juga Farel berlari. Kami semua terpisah, untung aku bersama dengan Neta. Mengatur nafasku setelah berlari. Kita harus gimana nih, Fai? Tanya Neta dengan sedikit mengeluarkan air mata. Ya, Neta menagis. Aku diam. Aku juga tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku memeluk Neta menenangkannya, menepuk-nepuk punggungnya pelan. Hehehe, tawa itu kembali terdengar. Aku menoleh-noleh menacari asal suara. Tidak, dia tidak ada di sini. Di waktu yang sama Kenzo dan juga Farel berlari menuju salah satu ruang. Sepertinya ruangan itu adalah ruang keluarga. Farel dan Kenzo bersembunyi di balik sofa yang sudah usang. Tuh, hantu udah hilang belum sih? Tanya Farel. Nggak tahu, jawab Kenzo singkat. Kenzo menarik Farel agar berdiri. Mau kemana? Tanya Farel. Nyari cewek-cewek, kayaknya mereka tadi lari ke dapur, jawab Kenzo. Aku masih menenangkan Neta. Dari tadi dia masih menangis ketakutan. Melepas pelukannya, Neta mengusap air matanya. Maaf ya, kalau aku nggak bawa tuh papan pasti nggak gini, ucap Neta sambil menunduk. Udah Nev, jangan salahin diri sendiri. Kan kita sendiri yang mau, ucapku menenangkan Neta. Viviu Neta, teriak Farel yang datang bersama dengan Kenzo. Kalian gak apa-apa kan? Tanya Kenzo. Iya, kita gak apa-apa, jawabku dan anggukan dari Neta. Zidane kemana? Tanyaku. Karena Zidane tak datang bersama Kenzo dan Farel, kita gak tahu Zidane ada di mana. Aku tadi cuman bareng sama Kenzo, jelas Farel. Aku menghela nafas, bagaimana jika Zidane kenapa-napa? Kami semua masih hening. Gimana kalau kita cari aja si Zidane? Usul Kenzo. Kita semua mengangguki usul Kenzo. Ada yang bawa HP nggak? Buat center? Tanya Farel. HP-ku sama Neta ada di jok motor rel, jawabku. Sama dong, sahut Farel. Nih HP-ku, tapi tinggal dikit baterainya, ucap Kenzo sambil mengeluarkan HP-nya dan menyalakan senternya. Ya udah yuk, kita cari di lantai bawah dulu. Kalau gak ada, kita nyari di lantai atas, usulku, dan diangguki oleh semuanya.
Kami mencari Zidane bersama-sama dengan memanggil namanya, tapi tidak ada sahutan sedikit pun dari Zidane. Kami sudah mencari Zidane di lantai dasar, mengecek seluruh ruangan yang ada di lantai dasar. Tapi Zidane belum juga ketemu. Zidane gak ada di sini, kita cari di lantai atas, ucap Kenzo. Kami semua bergegas ke lantai atas, satu persatu anak tangga kami lewati, akhirnya kami sampai di lantai atas. Kami semua berteriak memanggil Zidane sambil mengecek ruangan-ruangan. Saat berasa di depan salah satu pintu, kami semua mendengar ada meminta tolong. Kami berpikir itu adalah Zidane. Itu suaranya Zidane bukan sih? Tanya Farel. Iya, itu pasti Zidane, sahut Neta. Zidane, kamu di dalam? Teriak Neta. Dobrak aja lah Ken, usul Farel. Dan Kenzo pun mendobrak pintu tersebut. Setelah didobrak terlihat Zidane yang sedang ketakutan. Jangan kesini, lirik Zidane yang masih samar terdengar. Kenzo dan Farel hendak menuju ke arah Zidane tapi hihihi. Sosok yang tadi kembali muncul, sosok itu berada tepat di atas Zidane. Kalian tidak akan bisa membawanya pulang hihihi, ucap sosok itu. Kenzo ingin mendekat lagi ke arah Zidane, namun Zidane tiba-tiba melayang lalu terlempar ke tembok. Kami semua terkejut dan menyebutkan nama Zidane bersamaan. Zidane sepertinya akan kehilangan kesadaran. Tiba-tiba Zidane membuka mata sambil tertawa. Tawa itu bukan suara Zidane. Sepertinya Zidane sedang kesurupan. Tiba-tiba, Zidane perlahan menghampiri Farel dengan tawa yang masih belum reda. Zidane tiba-tiba mencekik leher Farel, tentu saja itu membuat kami semua menjerit ketakutan. Kenzo yang berada di dekat Farel pun langsung melepaskan tangan Zidane dari leher Farel. Kenzo menghepaskan tangan Zidane. Hal itu membuat Zidane semakin geram. Lebih tepatnya roh yang merasuki Zidane. Zidane kembali melayang di atap dan tertawa. Kenzo membisikiku agar aku dan Neta bisa meminta pertolongan. Aku pun mengaguki permintaan Kenzo. Aku dan Neta perlahan-lahan menjauh. Setelah keluar dari kamar itu, aku dan Neta langsung berlari keluar menuju halaman kita menaruh motor tadi. Untung pintu keluar yang tadi tiba-tiba tertutup tidak terkunci. Aku dan Neta kini sudah sampai di halaman depan rumah itu. Mengatur nafasku sejenak, lantas Neta langsung membuka jok motor untuk mengambil HP. Neth, kita mau minta tolong siapa? Ini udah malam, tanyaku pada Neta. Kita telepon kakekku aja. Perasaan dia punya teman orang pintar, jawab Neta. Aku pun menyetujui ucapan Neta. Neta pun langsung menghubungi kakeknya. Untungnya kakek Neta langsung menjawab panggilan Neta. Gimana Net, kata kakekmu? Tanyaku pada Neta setelah ia selesai menelpon kakeknya. Tadi aku udah jelasin semuanya ke kakekku. Kakek bakalan kesini bareng orang pintar itu, tutur Neta. Terus Kenzo, Farel, sama Zidane gimana di dalam Net? Tanyaku khawatir. Aku juga gak tahu. Kita tunggu kakekku aja. Tenang aja, Vi, tutur Neta sembari mengusap punggungku menenangkan. Lama kakek Neta datang dengan orang pintar itu, langsung aja ke dalam kek, tutur Neta. Dan kami berempat masuk ke rumah tersebut. Di mana temenmu? Tanya kakek Neta. Ada di kamar lantai atas kek, jawab Neta. Langsung saja kami semua menuju ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas kami, semua langsung menuju kamar tersebut. Hal yang pertama kali kami lihat adalah Zidane yang sedang mencekik Kenzo. Orang pintar tersebut langsung menghampiri Zidane dan seperti membisikkan sesuatu. Setelah orang pintar itu membacakan sesuatu, Zidane langsung pingsan. Aku langsung menghampiri Kenzo yang terbatuk-batuk dan Neta menghampiri Farel yang pingsan di pojok ruangan. Hantu kembali, dia melayang, aku menyeret Kenzo agar menjauh. Hantu itu sepertinya marah. Orang pintar mengarahkan tanyanya ke hantu tersebut dan membacakan sesuatu. Hantu itu pun langsung pergi. Kami semua menghampiri kakek beserta orang pintar itu. Di mana papan itu? Kalian harus membakarnya. Karena bagaimanapun papan itu adalah peranatara kalian dengan roh itu, tanya orang pintar itu. Ada di lantai bawah, jawabku. Kami semua langsung pergi menuju lantai bawah. Soal Zidane yang pingsan, ia dipapa oleh kakek Neta. Sedangkan Farel dia sudah sadar. Saat sudah sampai bawah, kami langsung mencari papan tersebut. Ini papannya, ujarku sambil memegang papan Ouija tersebut. Ken bakar gih, suruh Neta. Kenzo pun mengangguki. Kenzo langsung membakar papan Ouija tersebut sampai habis. Ya sudah, kita pergi dari sini, kalian nginep aja di rumah Neta dulu. Perintah kakek kami semua mengagukinya. Jangan pernah main seperti ini lagi, ucap orang pintar itu. Kami semua mengaguki. Kami semua langsung menuju rumah Neta untuk beristirahat.